Bang Deddy, saya minat di Pesona Koripan 10. Cuma ada yang saya mau tanyakan tentang legalitasnya seperti apa. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di video kali ini kita akan bahas tentang legalitas di Pesona Koripan 10. Kemarin kan sudah kita bahas tuh untuk Pesona Koripan 10 tentang lokasinya, tentang persyaratannya, tentang biayanya, dan sekarang kita bongkar tentang legalitasnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk Pesona Koripan 10, makanya di video kali ini kita akan infokan untuk legalitas Pesona Koripan 10 ini. Kira-kira aman atau enggak. Dan sebelum kita bahas untuk legalitas Pesona Koripan 10, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen sekarang. Pesona Koripan. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di saat survei, jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Oke teman-teman, nah lokasi gue ini berada di Pesona Koripan 10. Kemarin di episode 1 itu kan baru pembukaan jalan. Dan untuk sekarang di tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 4 ya? 4. Tanggal 4 ya, kemarin pembukaan di tanggal 28 ya? 28 ya. 28, berarti 28 ke 31 itu 3 hari, berarti 7 hari, seminggu yo. Seminggu. Nah, seminggu dari pas pembukaan, sekarang sudah seperti apa, lihat. Nah, ini untuk jalan ini sudah kita buat jalan, tinggal pengecoran aja. Jadi kalau memang sudah kita buka badan jalan semuanya, udah kita kasih batu karang, baru nanti ke pengecorannya. Dan gue dapet info untuk pengecoran jalan ini kira-kira di hari Sabtu, yo. Hari Sabtu udah mulai ya? Hari Sabtu untuk pengecoran dulu. Jadi biasanya kan pengecoran setelah dicor itu kan berarti nggak ada mobilitas pengiriman barang dulu. Nah paling nggak 1 hari 2 hari itu kan istirahat dulu tuh ya. Nah nanti akan kita beton itu sekitar hari Sabtuan lah. Jadi untuk progres pembangunan ini tetap berjalan. Ini di hari ke-7 aja udah seperti ini. Nah jadi teman-teman, untuk legalitas, nah ini menarik banget ya pembahasan legalitas. Kebetulan ini ada Mobil siapa ini? ada mobil Mas Leo juga nih. Emang beruntung gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita pengen bicara tentang legalitas, kadang-kadang disambungin aja. Nah ini ada Mas Leo, yang Mas Leo itu dia bagian legalitas untuk Pesona Koripan Group. Nah kita cari aja kira-kira ada nggak dia di sini, sambil kita tanya-tanya tentang legalitas seperti apa, dan kita langsung ketemu aja, langsung ke narasumbernya aja. Ya, Coba cari jadi- dulu Mas Dewa di mana ya? Nah, makanya. Tapi biasanya kalau kayak gini dia lagi ngadem nih. Iya, di sini kali. Di mana dia? Kayaknya nggak ada. Di mana dia? Cari aja tempat adem pohon. Adem. Kayaknya baunya di sini, yuk. Baunya wangi banget dong dia. Lagi nyari rumput kali dia. Itu dia. Tuh ada tuh. Oh iya, kan pasti kan lagi ngadem. Lagi adem. Iya. Nah, ini Mas Leo nih, mudah-mudahan nggak ganggu waktunya. Ya, karena jarang sekali kita bisa ketemu dengan Mas Leo. Ya, mudah-mudahan dia bisa menyempatkan waktunya sedikit untuk kita, untuk menjelaskan tentang legalitasnya, yuk. Assalamualaikum. Kita dari Metro Mini TV. Sehat, Mas Leo. Repot saya le. Tadi kan Alhamdulillah. emang Apaan ini apa? itu mic biar mikrofon ya. Maksudnya? Taruh di sini ya, di situ dah, jepit di situ. Oh. Terus saya disuruh ngomong Nah, apa? ngomong. Ntar saya tanya dulu. Apaan? Nah, ini jadi Mas Leo nih. Jadi dia tim dari legalitas Pesona Koripan Group lah ya. Semuanya dari Pesona Koripan 1 sampai dengan sekarang Pesona Koripan 10. Ini nih orangnya yang memang tahu tentang legalitas Pesona Koripan itu seperti apa. Mas Leo, lagi Ya. ngapain ini? Nyantai ini ngadem. Kalian tahu sendiri tuh panas bener tuh. Tadi nyari zona deket bambu nggak ada. Kok bisa tahu le? Makanya udah kecium baunya. Adem ini ngadem. Iya, Kenapa?
Gini Mas Gimana? Leo, kan ada juga yang komen, ada yang nanya juga nih, untuk Pesona Koripan Group tuh legalitasnya seperti apa sih? Oh, Apakah Pesona Koripan itu kalau ngebangun itu tanahnya apakah memang sudah dibeli, apakah memang dia kerjasama sama pemilik tanah, terus sama pengembang atau beli atau seperti apa sih Mas Leo? oke. Perihal pembebasan ya. Pembebasan, iya. Kita dari dulu Hmm. yang namanya pembebasan tanah, kita tidak pernah bekerja sama oleh pihak kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kita bertransaksi langsung ke pemilik tanah. Transaksi berarti ada jual beli di situ. Iya. Oh, beli berarti. Jadi kita beli ke pemilik tanah dengan cara bernegosiasi. Ada juga yang begini, pemilik tanah yang sudah percaya dengan kami, sehingga tanpa harus didahulukan transaksi dulu, tapi mereka mengizinkan tanahnya untuk dikelola, surat-suratnya itu diserahkan ke kami, tapi sudah diikat dengan MOU ya, artinya MOU, sudah perjanjian. berjanji, sudah putus harga, kan begitu. Artinya tidak serta-merta diserahkan begitu saja. Berarti ada Tapi tanggal pembayarannya juga di situ betul, dong. tapi di sini pemilik tanah yang bisa saya sampaikan, mereka sudah percaya gitu loh. Tanpa kita bertransaksi dulu, baru surat-suratnya diserahkan ke kami. Ini ada juga yang seperti itu, Ada gitu loh. ya. Enggak semua Iya. ya, Karena enggak semua, ada beberapa. Karena itu kepercayaan, Ya, sistem di situ. sistem kepercayaan. Karena mereka tahu, wah Pesona Koripan Betul. ya kan, udah pasti Nah, dibayar juga kan. dalam gitu. hal ini kita memang tidak pernah bekerja sama dengan pihak kedua atau pihak manapun. Kita langsung kita melakukan itu demi menjaga begini. Di luar sana mungkin teman-teman pernah dengar ada persoalan-persoalan teman-teman pengembang yang lain itu rata-rata itu ada persoalan tentang pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Rata-rata belum dibayar, belum dituntaskan oleh pemilik tanah, sehingga ketika bangunan jadi, sudah akad, sudah dihuni, muncul nih pemilik tanah ke kantor, ya kan? Pernah dengar nggak begitu? Pernah lah ya. Kita nggak sebut siapa, tapi itu pernah ada. jadikan cerminan. Nah, ini di sini saya jadikan cerminan di Pesona, gitu loh. Jadi kalau kita mah nggak ada seperti itu Nggak ya. ada, nggak Dari ada. Pesona Koripan 1 sampai sekarang Betul. juga nggak ada namanya pemilik tanah. Ini Rumahnya udah jadi terus dia nagih, tanahnya belum dibayar, kayaknya nggak pernah dengar saya. ya kan? nggak ada. Nggak Memang ada. kita harus menciptakan begitu. Iya, Karena betul. pesan dari pimpinan pun harus seperti itu. Kita tidak boleh menciptakan masalah dalam hal pembebasan nih. Iya, Ya kan, karena ini betul. dalam pembebasan. Karena Kita itu nggak boleh. fatal Contoh ya. salah satunya seperti itu. Maka gini, kita ambil contoh di sini. Kita nggak akan pernah berani mengeksekusi lahan tersebut kalau belum ada transaksi atau belum ada perjanjian yang memang membuat kita jadi maksudnya kita berani nih Eksekusi lahan. karena dengan dasar kita udah selesai bertransaksi, pembayaran segala macam. Nah, kalau memang ada yang belum terselesaikan, kita nggak berani. Iya, pasti Gitu. di saat turun beko juga Kalaupun udah. berani, mungkin yang tadi ada pemilik tanah yang mengizinkan. Ya, ini kan berbeda. Artinya beda-beda. pemilik tanah sudah percaya ke kami. Nah, kami jaga nih kepercayaan itu, gitu loh. Mungkin dengan boleh Pak, nggak apa-apa, dibayarnya nanti 2-3 bulan ke depan, nggak apa-apa. Karena memang ini pemilik tanah sudah percaya, alhamdulillah. Sudah mengizinkan gitu lah, sudah intinya kayak mengizinkan. gitu. Nah, situ maka kita tidak ada cerita yang namanya dituntut oleh pemilik tanah. Nggak ada. Gitu. Karena dari awal memang sudah Ya. dikelirkan ya Mas. Lagian gini, gampangnya, misalkan kita turunin alat gini nih. Misalkan ada memang tanah yang memang belum dibayarkan, pasti dari pemilik tanahnya marah dong. Ya, Iya kan? pasti Pasti belum ada marah. kepastian. Iya, Betul. belum dibayar udah main garuk-garuk aja kan gitu. Betul. Berarti memang selama di sini di saat memang apa namanya kalau ini nih perataan atau apa ya, udah action kayak gini tim teknik berarti memang udah nggak ada masalah.
gitu. Ya, kita nggak boleh sembarangan. Jadi kalau kita mah, yang makanya sering gue bilang di konten gue tuh, kita beli putus. Ya. Jadi jarang sekali sih yang memang kita kerjasama sama pihak Nggak ada. kedua gitu. Nggak ada. Misalkan saya punya tanah nih, ya udah dikerjain dulu deh. Cuma sampai bertahun-tahun gak dibayarin. Nah kebanyakan kasusnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita sih seminimal mungkin kayaknya nggak sampai lama ya Mas ya. Paling seminggu 2 minggu juga memang. Ya, kita dibayarkan, belajar dibayarkan. dari informasi, dari pengalaman, perihal pembebasan lahan ya. Betul. Maka di Pesona ini perihal legalitas, terutama sertifikat itu prioritas harus di depan. Terus dari misalkan gini, berarti kan ini harus memang sudah ada perizinannya juga ya Mas ya? Ya, dasar gini, saya jelasin sedikit ya. Dasar kami membebaskan lahan itu ialah kita sudah mengantongi perizinan. Perizinan. Ya. Biasanya perizinan itu kemana? Ke BPN dan ke dinas. Oh, dinas. Ya, dalam hal ini di dinas itu kan ada dinas DPMPTSP, perizinan. Kalau di Bogor ini ada yang namanya dinas DPKPP, ada PUPR. Berarti sudah semua itu dilakukan ada perizinannya. dinas lingkungan hidup, ada juga dari Dishub, perihal AMDAL Lali. Berarti perizinan mah Kalau udah beres perizinan ya? sudah clear, baru tuh kita bergerak pembebasan lahan. Oh, Gitu, jadi kalau memang dasarnya. dasarnya. Jadi gini, sertifikat di kita itu kenapa HGB? Nah itu dia. Ya kan? Jadi banyak yang nanya nih, gini Mas, nyambung nih, ya kan? Sebelum gua tanya nih nyambung kayaknya nih ya. Jadi banyak yang nanya, itu sertifikatnya apa? HGB atau SHM? Kan gitu sering gue bilang SHM dan HGB itu sama. Ya seperti gue bilang di konten-konten gue sebelumnya. Nah ini langsung kita nyari ke narasumbernya nih Mas. Misalkan gini, pemilik tanah misalkan CEO nih, jual tanah nih, kan itu individu nih, ya pribadi. Dia tanahnya SHM Mas. Terus dijual nih ke developer. Itu bisa SHM lagi nggak sih? Enggak, tergantung bisa. transaksinya. Kalau beli yang beli kan kita PT nih, ya, itu bisa HGB atau SHM lagi? HGB dong. HGB. Ya. Emang gitu, kalau perusahaan yang punya itu nggak bisa dari SHM langsung SHM lagi, nggak bisa? Nggak bisa. Pasti HGB? Ya. Oh, sebenarnya bukan nggak bisa gini. Gimana? Saya luruskan sedikit ya. Kalaupun nanti teman-teman yang lain lebih memahami ya, tolong diluruskan. Ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman. Sebenarnya SHM dan SHGB itu berbeda. Berbeda kekuatan hukumnya. Tapi pada dasarnya sama-sama diakui oleh negara. Oh, itu diakuin lah. Ya kan? Kenapa kok jadi SHGB? Karena begini. Contoh nih ya. Contoh di Pesona di PK 10 ini kita belanja tanah di sini. Ini lokasinya ada kurang lebih 15 hektar. 15 hektar. Ya. Oke. Sudah clear semua urusan pembebasan lahan. Lalu sekarang tahapannya sedang kami mohon daftar ke BPN untuk dijadikan sertifikat induk. Oh, dari pecahan-pecahan itu jadi induk. Yang mana lahan seluas 15 hektar ini kita peroleh dari masyarakat. Dari beberapa surat lah ya. Dari beberapa surat. Ada yang girik, ada yang segel, ada AJB, ada sertifikat hak milik juga di dalamnya. Dibelilah sama Pesona. Di mana Pesona ini kan PT, ada badan hukumnya. Maka disitulah jadi HGB. Oh, induknya itu berarti HGB. Iya, karena berbadan hukum. Kalau Pesona membeli tapi nggak mau nanti lewat HGB, bisa. Berarti yang bertransaksinya yaitu para pengurus. Oh, jadi atas nama pribadi. Seandainya saya bisa. Itu nanti prosesnya berbeda. Kalau dengan PT kita melalui SPH, surat pelepasan hak. Itu karena bertransaksi kepada perusahaan. Itu. Kalau bertransaksi kepada individu, jadinya nanti hak milik. Dijadikan satu induk. Sama. Kalau bertransaksi dengan PT, jadinya juga induk. Tapi HGB. Itu. Nah, setelah jadi HGB satu buku 15 hektar ini tadi, baru kita proses namanya splitting. Splitting itu pemecahan. Pemecahan sesuai dengan
Coupling ataupun set plan yang disahkan, ya kan. 15 hektar ini jadi 1.200 seandainya. Unit, 1.200 unit. Kita pecah menjadi 1.200 unit. Tergantung ukuran-ukurannya. Betul. Ada yang 60, ada yang 90. Betul. Oh. Nah, nanti atas nama siapa pecahan ini 1.200 unit? Tetap atas namanya sesuai dengan induk yang tadi 15 hektar Berarti ini. atas nama PT. Atas nama PT. Oke. Lalu bagaimana Mas nanti supaya konsumen bisa menjadi hak milik? Gampang. Prosesnya itu ke BPN namanya peningkatan hak dari HGB menjadi hak milik. Dasarnya apa Mas? Dasarnya AJB. Konsumen membeli kepada Pesona ini kan ada AJB kan. Betul. Yang mungkin sementara ini menggunakan PPJB, ya kan, karena masih kredit di BTN. Kalau yang cash pasti langsung AJB. Gitu. Jadi konsumen di Pesona ini ada yang menerima hak milik, ada yang menerima HGB. Kenapa? Karena dulu perjanjiannya berbeda. Mungkin Ya kan? komersil, Mungkin komersil dia langsung gitu loh. SHM. Nah Jadi sekarang produk kita konsumen itu menerima hak milik ketika lunas gitu. Kalau komersil, Ya. kalau subsidi kan cuma sampai HGB. HGB prosesnya nggak susah, nggak susah. Karena gini banyak Mas, wah HGB nanti dia cicilan misalnya 15 tahun. Ya mungkin ini nggak tahu nih, makanya gue kasih tahu nih asumsi. Misalkan dia sudah cicil nih 15 tahun, itu kan sertifikatnya masih HGB. Nanti setelah lunas diambil lagi. Karena kan cuma hak guna bangun katanya, negara katanya. Ya nggak ada lah. Nggak ada kekuatan hukumnya. Nggak ada kekuatan hukum ya. Jadi dengan HGB aja udah betul. Udah kuat. Karena konsumen ini kan sudah memegang namanya PK. Perjanjian kredit. Di situ sudah tertuangkan jelas. Betul. Ya kan? Rumah, blok sekian, nomor sekian, di Pesona sekian, itu sudah terjadi akad atas nama Dedi, ya kan, debitur. Nah, di situ sudah jelas ada PK. PK itu kan menjadi satu tanda terima yang mana ketika konsumen nanti sudah lunas, itu dijadikan untuk tanda bukti, tanda terima untuk mendapatkan hak-haknya konsumen, yaitu pengambilan sertifikat, IMB atau PBG, itu ke bank. Berarti nanti yang dipegang kan itu akad kredit, tadi Mas Leo bilang masih atas nama PT, dari induk dipecah lagi menjadi kapling-kapling, itu kan masih atas nama PT. Makanya pas akad kredit itu kan akad kredit ada notaris di situ, itu kan langsung proses balik nama kan? Langsung proses balik nama, balik nama, benar, PPJB kan? PPJB dari nama dari nama PT ke atas nama debitur. Nah berarti setelah akad kredit itu kan tugasnya notaris tuh, untuk menjadikan sertifikatnya. Nah setelah sertifikatnya sudah jadi, karena teman-teman kan yang ngasih pinjam duitnya bank, bener nggak? Yang ya kan kalau kita kan nyiapin rumahnya, sertifikat jadi jaminan di bank. Nah jadi sertifikatnya ada di bank. Dasarnya nanti konsumen mendapatkan sertifikat dan PBG apa Pak? Ya PK tadi. Makanya jangan sampai hilang PK. Betul. Jadi kalau nanti misalkan sudah lunas, berarti kan namanya bukan nama PT lagi kan? Bukan, ya? Berarti udah hak milik. Udah hak milik. Nah misalkan gini, itu kan dari HGB nih Mas. Dari HGB itu peningkatannya berarti harus ke BPN. Gampang nggak sih? Gampang sekali. Karena kan BPN ini kan pelayanan, melayani masyarakat. Retribusinya juga nggak tinggi. Tergantung tahun. Kalau sekarang misalkan di berapa, mungkin di 15 tahun ke depan juga berapa. Jadi nggak nyampe puluhan juta, nggak nyampe. Ya kan? Itu kisaran 1 sampai 1,5 juta. Kisaran sekarang. Kisaran itu kurang lebih. Kalau ngerjain sendiri tuh? Pakai jasa. Jasa. Berarti kalau ngerjain sendiri mah nggak nyampe segitu ya? Makanya masalahnya gini, banyak yang pemikiran, nanti harus ngurusin lagi, surat-suratnya ribet lagi. Padahal mah nggak sulit ya Mas ya. Jadi nggak harus ke notaris juga, langsung ke BPN juga bisa, gitu. Nah terus untuk apa nih? Misalkan sudah pengkaplingan nih Mas nih ya. Sudah pengkaplingan, terus pembangunan itu sudah jalan nih, pembebasan juga sudah jalan. Nah ini ada juga yang nanya gini Mas, ini rumah subsidi kan gitu ya, rumah subsidi, ini biayanya dari pemerintah tuh,
yang beli tanah pemerintah, yang ngebangun pemerintah. Emang bener Mas? Bukan begitu skemanya, bukan begitu konsepnya. Ya karena gini, banyak yang orang bilang ini rumah subsidi, jadi semuanya itu dibiayain sama pemerintah. Ini Bukan. makanya banyak yang masih belum paham di sini. Jadi disangkanya nih tanah yang beli pemerintah, yang ngebangun pemerintah, Ya. gitu. Tapi sebenarnya gimana sih Mas? Sebenarnya kan dana nggak dari pemerintah ya Mas? Bukan. Enggak Jadi ya, konsepnya bukan begitu, Bro. Makanya Ya, betul, makanya biar pada tahu nih. subsidi itu dari pemerintah, tapi subsidinya itu subsidi suku bunga. Betul, sama subsidi Ya. bantuan uang muka. Sama subsidi bantuan uang muka. Betul. Gitu loh. Iya. Ya kan, kenapa rumah subsidi itu flat angsuran sampai lunas? Ya itulah yang disubsidikan dari pemerintah. Bunganya. Bukan untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan itu kita terima uang dari pemerintah sekian, bukan, salah. Kita dalam hal ini, baik pembebasan lahan, pembangunan dan lain-lain itu menggunakan uang pribadi. Ya kan, uang jadi nggak ada perusahaan. hubungan dengan pemerintah Nggak ada ya. hubungannya. Kita bener. jual ke pemerintah Iya, sebenarnya, jual. sekalipun Jualnya ke bank. jualnya ke Ya, yang beli itu bank beli konsumen, bank. yang Iya. beli sebenarnya bank, gitu loh. Bang, Nah, yang modalin dalam bang. hal ini bank dipercaya sama pemerintah untuk mengelola perihal rumah subsidi, Iya, jadi atau rumah MBR, Betul. masyarakat berpenghasilan rendah, Heeh. FLPP dan lain-lain. Ya, jadi Dalam hal pemerintah ini- mah cuma kasih tadi ya Mas, Iya, sebum kasih subsidi sama subsidi bunga. sebum sama DP uang muka Mm-mm. itu. Jadi nggak ada. Jadi jangan salah asumsi. Asumsi. Ya, nggak ada. Nggak ada urusan. Nggak ada. Makanya gini, Jadi teman-teman mau beli cash, kan ada yang bisa di KPR bisa cash. Mau beli cash, mau beli 1, mau beli 2, mau beli 100 juga nggak masalah ya Mas, karena kalau belinya cash, sama developer. Ya, kalau cash. Iya kan? Tapi kalau melalui KPR ya teman-teman berarti mendapatkan tuh subsidi Ya. uang muka sama subsidi Betul. angsuran 5% PET. Jadi pas akad kredit itu baru pemerintah turun, Ya, kan gitu ya, betul. memberikan subsidi itu. Bukan pemerintah turunnya sekarang. Jadi Betul. yang beli tanah itu ya tetap developer. Betul. Yang ngebangun rumah juga dananya tetap Dari- dana developer. Betul. Yang nyari konsumen juga Developer. tetap dari developer. Iya. Yang ngumpulin berkas juga di saat Developer. teman-teman pengen punya rumah di kita, developer. Jadi Benar. developer itu menyediakan rumahnya. Betul. Nah, di saat memang rumahnya sudah ada, itu bukan rumah subsidi. Kecuali sudah diakad kreditkan, dibilang makanya rumah subsidi, Ya. gitu. Jadi, kok rumah subsidi dibeli cash boleh? Lah, emang ada masalah? Nggak ada Nggak ada masalah ya Mas? masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena nggak ada hubungan dengan Nggak ada pemerintah. nggak ada hubungan. Bener, mau beli 5, mau beli 10 juga nggak masalah. Karena banyak yang suka komen, Mas. Betul. Itu kok rumah subsidi dibeli cash emang boleh? Ya. Nah, mungkin nggak paham. Disangkanya rumah subsidi itu semua yang Maka- modalin pemerintah. Betul, Padahal maka enggak. kita kalau untuk KPR subsidi kita tidak bisa jual dengan harga yang sudah ditentukan sama pemerintah. Kalau cashnya, Ya. iya kalau cash mah Ya. bebas ya, kita mau jual berapa ya? Ya, kalau subsidinya nggak bisa kalau Nggak melalui bisa. KPR. KPR betul. kan 185 nih 185. sekarang. Kita mau jual lebih murah nggak boleh. Lebih Di tinggi. atasnya pun nggak bisa. Nggak bisa. Karena semua sudah ada ketentuan. Ada ketentuan, baik cuma- harga maupun luasan tipe bangunan itu sudah ada ketentuannya. Tuan, karena itu dari Gitu. pemerintah Karena ya. supaya kita mendapatkan subsidi tadi. Nah, betul. Gitu. Kalau mau KPR, tapi kalau mau cash mah kan kita lebih tinggi harganya. Lebih tinggi. Di Pesona Kodipan 10 aja cashnya 241. Lebih tinggi. Kok mahalan cash? Ya sebenarnya kita mau jual 300 juta juga Nggak nggak masalah. berpersoalan. Nggak masalah. Ih, nggak ada urusan gitu. Jadi Iya. kalau teman-teman beli cash ya, jadi masing-masing developer itu harganya beda. 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 Ada yang Beda. jualnya 220, ada yang 230, ada yang 241. Yang balik lagi tergantung dengan lokasinya. Betul. Gitu. Kalau Betul, lokasinya mungkin yang jauh dari kota ya mungkin lebih murah ya, Mas. betul. Gitu. Jadi boleh teman-teman beli cash nggak apa-apa, karena rumah subsidi itu dibilang rumah subsidi kalau memang teman-teman sudah akad. Yang dapat subsidi itu bukan developer tapi teman-teman Konsumen, debitur. Kali Mas Leo ada ini kali apa teman pejabat dikasih nih lu bikin rumah nih, ini danain dari pemerintah nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya gitu. Karena banyak yang belum tahu. Kadang banyak yang bilang, ah rumah subsidi mah bangunnya asal-asalan.
biar dananya mungkin bisa dikorupsi kali kan gitu, karena Enggak. dari pemerintah. Enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu Developer konsepnya. itu berlomba-lomba biar kualitasnya lebih bagus. Ya. Apalagi pesona ya Mas ya. Betul. Apalagi pesona Koripan, kualitas yang memang bener-bener Ya, kita kita mutu, pakai, kita mutu. jaga. Kualitas itu prioritas, ya kan, Mm-mm. kita jaga karena itu yang bisa mendapatkan, menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Yang mana gini, 10 tahun yang lalu, mungkin sampai dengan saat ini masih ada asumsi bahwasannya ketika kita mendengar rumah subsidi, wah pasti bangunannya jelek, Nah, speknya betul. asal-asalan, ya kan. Heeh. Nah, Pesona dalam hal ini hadir sedikit menjawab keraguan nih Keraguan teman-teman, teman-teman untuk punya rumah subsidi. ataupun masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi dimanapun berada, nggak harus di Pesona, tidak jadi persoalan. Nah, Betul. Pesona hadir di sini membantu menjawab kekhawatiran daripada Iya, benar. masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi Iya. dimanapun berada. Betul. Nah, ini Pesona di sini dengan spek yang memang kita mutunya jaga, ya kan, kualitasnya kita jaga, berbeda dengan yang lain. Maka di sini pimpinan kita selalu menegaskan kita nggak boleh bersaing, Betul. ya kan, kita harus tampil beda, Nah, ya itu kan. dia. Maka pembangunan infrastruktur itu kita di depan sebelum kita bangun rumah, sehingga kualitas mutu bangunan kita jaga, ya kan. Betul. Apalagi ada garansi Betul. rumah juga selama Garansi rumah 3 itu bulan. selama 3 bulan atau 100 hari, 100 hari. sejak ditandatanganinya perjanjian kredit sama, di bank dan notaris. sama Lalu garansi lingkungan katanya. garansi lingkungan, infrastruktur dan lain-lain itu 3 tahun. Mana ada? Ya kan, ada jalan rusak, saluran atau segala macam. Benerin ya. Kita siap hadir, Tuh. kita benerin. Jadi nggak kita tinggalin. Misalkan udah akad kredit nih. Kayak kemarin nih Pesona Koripan 9 udah habis kan nih ya. Udah habis terus kita pindah PK 10. Kita nggak ninggalin PK 9. Kita masih ada garansi lingkungan selama 3 tahun tuh. Jarang sekali memang yang developer yang kasih garansi lingkungan ya Mas ya. Jarang sekali. Makanya kita tetap kasih garansi lingkungan tuh. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita mencoba hadir menjawab keraguan daripada masyarakat. Betul. Yang mana akan menentukan pilihan untuk mengambil rumah subsidi tentunya dimanapun berada. Betul. Jadi jangan khawatir dengan bangunannya. Ya. Jangan kemakan isu, wah rumah subsidi mah bangunan asal-asalan. Mungkin ada ya Mas, Ya, mungkin di luar ada. sana. Cuma kalau Pesona Koripan mah insya Allah enggak. Ya. Apalagi Ya. Pesona Koripan ini konsisten dengan ngebangun rumah subsidi. Karena saya perhatiin sekarang developer-developer itu lebihnya ke komersil Mas. Ya. Mungkin karena keuntungannya lebih besar kali Ya, ya. satu itu. Gitu, Yang kedua jadi- mungkin harga tanah memang sudah mahal, udah tinggi, mahal, betul. betul. Jadi mau cari lokasi yang memang, apalagi kita mah deket banget nih. betul. Kalau bukan Pesona Koripan kayak nggak berani beli tanah di sini dibangun rumah subsidi. Ya, pasti rumah komersil beneran, karena harga tanahnya juga udah mahal, jualnya 185. Karena gini, 185 juta itu harus sudah dapat bangunannya. Ya kan, rumahnya berarti kan Betul. sudah dapat legalitasnya, sertifikatnya, sudah dapat jalanannya, sudah bagus, sudah dapat, pokoknya apalagi banyak lah Mas ya, Ya. banyak lah. Jadi dengan 185 itu gimana caranya itu dapat semuanya, perizinannya, IMB-nya, Oke. semuanya. Aman lah Gitu. itu, aman ya. Oke. Nah jadi pokoknya jangan khawatir lah teman-teman untuk legalitas, jangan khawatir Pesona Koripan 10 nanti legalitas seperti apa. Pokoknya aman ya Mas ya. Aman. Jadi di Tinggal ke obrolan kantor aja para debitur, Mm, para konsumen yang masih ragu-ragu, yang sudah ngambil maupun yang belum, ada keluh kesah apa yang menjadi keraguan dari benak saudara-saudara, sama tinggal ke kantor Tinggal kami. kantor kita Kami ada ya. terbuka, kami akan siap melayani. betul, ada Apapun kantor perusahaan keluhannya, kita ya ya kan? Mas ya. Jangan keluhan tentang yang lain-lain ya. Tentang rumah Kita tangga. curhat lagi. Nanti curhat lagi. Oke? Mungkin itu aja kayaknya ini padat banget udah ya penjelasannya ya. Kalau Oke. memang teman-teman mau bertanya boleh komen di sini ataupun boleh langsung jawab Siap. gua aja di 085673331633. Ya intinya itu, jangan khawatir dengan legalitas di Pesona Koripan. Aman. Kita akan lebih tanggung jawab ya Mas ya. Oke. Mungkin itu aja, mudah-mudahan informasi yang gua berikan, Mas Leo berikan, Terima kasih. Tio berikan bisa Ya, bermanfaat. mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tinggal dikoreksi. Karena kami juga pada dasarnya belajar. Masih belajar ya. Oke, mungkin itu aja.
Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di saat survei ke Pesona Koripan 10, jangan lupa paspornya bertemu dengan Dedi Dedi Bedol. Bedol. Ditunggu, ditunggu, Aman. ditunggu. Aman.